Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini. Saya Anggisa Luna dengan NIM 19 032 11000039. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan sedikit mengulas, mereview dan mengomentari yaitu materi yang telah disampaikan oleh dosen Bu Nurki, yaitu analisis SCP, di mana tugas ini diberikan kepada kami untuk mengulas dan mengomentari artikel bertemakan komoditas pertanian dengan menggunakan analisis SCP. Untuk selanjutnya langsung aja ke materi. Yuk ke slide selanjutnya. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu jurnal utama yang akan saya review. Di sini saya akan sedikit mereview dari judul, struktur pasar, perilaku pasar, dan kinerja pasar pada artikel pertama ini. Oke, langsung saja. Di sini untuk judul artikel yang pertama ini yaitu struktur, perilaku, dan kinerja pemasaran biji kakao di Kabupaten Parigi, Montong, Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, oke, kakao ini merupakan salah satu komoditas unggulan perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia, di mana menjadi penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan, dan devisa negara. Sumbangan devisa negara pada tahun 2013 melampaui ekspor komoditas kakao sebesar 794,8 juta US dollar. Wah, keren ya. Oke, kakao ini merupakan tanaman yang dapat tumbuh dengan baik hampir di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Nah, dan banyak juga ditemui di Kabupaten Donggala, Parimo, Poso, Morowali, Tojo, Una-Una, Toli-Toli, Banggai, dan Banggai Kepulauan. Dalam upaya mengatasi permasalahan di dalam sistem pemasaran biji kakao di Sulawesi Tengah ini, bisa dilakukan analisis sistem pemasaran menggunakan pendekatan struktur pasar atau market struktur, dan perilaku pasar, market conduct, dan kinerja pasar atau market performance yang biasa kita sebut dengan SCP. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu analisis struktur pasar. Nah, pada jurnal pertama ini menggunakan dua komponen, yaitu konsentrasi pasar dan hambatan keluar masuk dari pasar tersebut. Oke, langsung ke pembahasan pertama, yaitu konsentrasi pasar. Perhitungan konsentrasi pasar ini menggunakan rasio antara penjualan suatu produk eksportir terhadap total penjualan kakao di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, untuk presentasi pasar, konsentrasi pasar ini digunakan analisis for firm concentration ratio atau CR4. Nah, nilai CR4 ini yang mendekati 0 diindikasikan berada pada pasar yang memiliki banyak penjual. Nah, yang memberikan peningkatan banyaknya persaingan antar produsen untuk menjualnya ke konsumen. Namun, jika nilai CR4 ini mendekati 1, diindikasikan pasar mengalami sedikit persaingan atau pasar terkonsentrasi antar produsen untuk menjualnya ke konsumen. Nah, untuk hasil analisis konsentrasi pasar CR4 ini menunjukkan bahwa terdapat 4 perusahaan terbesar yang menguasai 70,45% dari total penjualan biji kakao di Provinsi Sulawesi Tengah. Artinya, tingkat persaingan perusahaan biji kakao di Provinsi Sulawesi Tengah ini terkonsentrasi dengan tingkat persaingan yang kecil. Hal ini dikarenakan terdapat 4 perusahaan terbesar yang menguasai penjualan biji kakao di Provinsi Sulawesi Tengah. Konsentrasi pasar yang tinggi ini dicirikan dengan nilai CR4 yang berkisar antara 60 dan 80%. Artinya perusahaan semakin terkonsentrasi dan semakin sedikit jumlah produsen yang berada di pasar, maka tingkat persaingan pun kecil. Yang kedua yaitu hambatan keluar masuk pasar. Nah, hambatan keluar masuk pasar ini dapat dianalisis dengan menggunakan Minimum Efficiency Scale atau MES. Nah, analisis ini dilakukan untuk melihat banyaknya perusahaan yang dapat masuk untuk bersaing merebut pangsa pasar. Nilai MES diperoleh dari pembelian biji kakao perusahaan atau eksportir terhadap total biji kakao dari Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk hasil analisisnya pada tahun 2009, nilai MES sebesar 24,16%, dan pada tahun 2013 mencapai 27,21%. Nilai rata-rata MES ini dari tahun 2009 hingga ke 2013 mencapai 22,65%, artinya nilai MES lebih dari 10%. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan masuk dalam perdagangan kakao di tingkat perusahaan atau eksportir. Artinya, angka tersebut merupakan indikator output minimal bagi pesaing baru untuk bersaing dalam industri kakao di Sulawesi Tengah. Analisis struktur pasar atau market struktur biji kakao di Kabupaten Parigi Montong cenderung oligopoli. Pangsa pasar terbesar yaitu PT Olam Indonesia dengan nilai pangsa pasar sebesar 24,16%.
Pasar biji kakao ini di Kabupaten Parigi Motong terkonsentrasi dengan tingkat persaingan yang kecil. Hal ini ditunjukkan dengan nilai CR4 sebesar 0,70. Selain itu terdapat hambatan untuk pemasaran biji kakao ini, yaitu ditunjukkan dengan nilai rata-rata minimum efficiency scale atau MES tahun 2009 hingga 2013 sebesar 22,65%. Oke, lanjut yang kedua yaitu analisis perilaku pasar. Nah, analisis perilaku pasar ini merupakan perilaku partisipan atau pembeli dan penjual. Nah, strategi atau reaksi yang dilakukan partisipan pada secara individu atau kelompok dalam hubungan kompetitif atau negosiasi pasar tertentu. Analisis perilaku pasar atau market conduct ini biji kakao di Kabupaten Parigi Motong menunjukkan terdapat beberapa lembaga pemasaran. Nah, yaitu petani, pedagang pengumpul desa, pedagang pengumpul kecamatan, pedagang besar provinsi, serta eksportir. Masing-masing lembaga pemasaran ini melakukan fungsi-fungsi pemasaran. Pada aktivitas pemasaran adanya ikatan permodalan yang dilakukan petani dengan pedagang pengumpul menyebabkan petani terbatas dalam memperoleh informasi harga. Sebanyak 50% terikat kontrak dengan pedagang pengumpul loh. Untuk hal penyortiran hanya sebesar 22,5% petani yang melakukan penyortiran sebelum menjual biji kakao ke pedagang. Oke, lanjut yang ketiga. Untuk yang ketiga ini yaitu analisis kinerja pasar yang dilakukan dengan margin pemasaran dan farmer share. Untuk yang pertama yaitu margin pemasaran. Analisis pemasaran merupakan perbedaan harga yang diterima oleh petani kakao atau PF dengan harga yang dibayarkan oleh eksportir atau PE. Untuk itu, menganalisis margin pemasaran dalam penelitian ini, data harga yang digunakan adalah data harga tingkat petani kakao dan data harga yang ada di tingkat eksportir. Itu yang kedua yaitu ada farmer share. Farmer share ini merupakan rasio antara harga di tingkat petani terhadap harga di tingkat pedagang. Pada saluran pemasaran yang berbeda, market share, harga yang diterima petani akan berbeda pula. Besarnya farmer share dipengaruhi oleh tingkat pemrosesan, biaya transaksi, keawetan produk, dan jumlah produk. Berdasarkan hasil analisis farmer share yang di Kabupaten Parigi Motong, dapat disimpulkan bahwa share harga yang diterima petani baik di Kabupaten Parigi Motong tergolong tinggi. Hal ini dikarenakan lebih dari 50% petani menikmati harga yang dibayarkan oleh konsumen tersebut. Dalam aktivitas pemasaran komoditas pertanian share, harga yang diterima petani dapat mencapai 40% atau lebih dari harga yang dibayarkan oleh konsumen. Nah, jadi untuk analisis kinerja pasar yang ada di Kabupaten Parigi Motong ini untuk biji kakao menunjukkan bahwa terdapat 4 saluran pemasaran dengan total margin yang berbeda-beda. Total margin yang tertinggi terdapat pada saluran 2, yaitu petani pedagang, desa pedagang, kecamatan, dan eksportir. Nah, untuk selanjutnya yaitu semakin banyak lembaga pemasaran yang terlibat, maka margin pemasaran semakin tinggi. Hal ini menyebabkan farmer share yang semakin rendah. Saluran pemasaran yang paling efisien adalah saluran pemasaran 3 dengan nilai farmer share sebesar 58,1. Baik, untuk yang selanjutnya di sini yaitu saya akan sedikit mereview jurnal pembanding yang telah diberikan oleh Bu Nurki. Yaitu di sini saya memilih artikel yang berjudul Analisis Struktur, Perilaku dan Kinerja Pasar Cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Nah, untuk ini berarti kita menganalisis pasar cabai. Cabai merah merupakan salah satu komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Pemanfaatan cabai merah sebagai bahan baku industri pengolahan makanan, obat-obatan, dan kosmetika memberikan prospek yang cerah sebagai sumber pertumbuhan di sektor pertanian. Melihat kondisi petani cabai dengan produk utama yaitu cabai yang sudah menjadi mata pencarian warga di Desa Bayung Gede, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui sistem pemasaran pada struktur, perilaku, dan kinerja pasar cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Baik, untuk yang selanjutnya langsung saja ke topik pembahasan yang pertama, yaitu yang pertama ada analisis struktur pasar. Nah, di sini ada hambatan dan konsentrasi pasar ya, sama dengan yang saya sampaikan pada jurnal yang pertama. Nah, hambatan keluar masuk pasar terdiri dari kebutuhan biaya mutlak berupa permodalan, karakteristik produk yang mudah rusak, mengalami beberapa hambatan seperti pendistribusian dan terbatasnya persediaan cabai. Nah, di sini juga mengalami persaingan yang dialami antar pedagang dan hubungan atau koordinasi vertikal berbentuk integrasi. Perubahan harga cabai yang terjadi pada pasar Kintamani disalurkan juga ke pasar-pasar yang ada di berbagai daerah sebagai tujuan pendistribusian, seperti pasar di Klungkung dan pasar Baturiti, Singaraja, dan Mengwi. Nah, sehingga aktivitas perdagangan yang terjadi di antara dua pasar atau lebih ini memiliki korelasi harga. Struktur pasar pada penelitian ini adalah pasar persaingan yang tidak sempurna, yaitu struktur pasar duopoli karena hanya terdapat 2 pedagang pengecer yang terlibat dalam proses pemasaran cabai di desa. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis perilaku
petani di sini menjual seluruh hasil panennya pada pedagang pengumpul karena terikat hubungan kerjasama. Namun informasi pasar yang di sini kurang jadi disebutkan oleh pihak pengelola pasar terkait kerjasama dilakukan hanya terjadi antara petani dengan pedagang pengumpul karena adanya keterikatan tersebut. Kesepakatan antara keduanya menyebabkan adanya keterikatan pada petani cabai dengan pedagang pengumpul. Jadi praktik pertukaran atau fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran yaitu fungsi pertukaran berupa jual beli cabai, lalu ada fungsi pertukaran berupa jual beli dilakukan sekurang-kurangnya satu kali ini selama proses pemasaran. Yang kedua, yang selanjutnya ada fungsi fisiknya. Ini berupa pengangkutan cabai dari tempat hasil panen sampai ke tempat penggudangan dan penyimpanan sebelum cabai dipasarkan baik keluar kota maupun ke luar pulau. Selanjutnya ada fungsi fasilitas. Nah, fungsi ini berupa servasi dan pengemasan dengan pengelompokan cabai yang dilakukan oleh petani tersebut berdasarkan kualitas guna memudahkan penjualan dan bertujuan untuk meminimalkan risiko kerusakan pada cabai hingga sampai pada tempat tujuan. Untuk yang ketiga, yaitu analisis kinerja pasar. Nah, analisis kinerja pasar. Dalam hal ini penyesuaian dilakukan oleh lembaga pemasaran yang terdiri dari pedagang pengecer dan pedagang pengumpul yang sekaligus bertindak sebagai pedagang antar kota dan pedagang antar pulau pun pada struktur pasar nomor 1 karena hanya terdapat satu orang pembeli yaitu pedagang pengumpul dari banyak penjual yaitu petani. Margin pemasaran pada saluran pemasaran 1 adalah 3.000 kilo, pada pemasaran 2 yaitu sebesar 5.000 per kilo dan pada saluran pemasaran ketiga yaitu sebesar 15.000 per kilo. Nah, besarnya farmer share pada saluran pemasaran 1 yaitu 86,96%. Untuk saluran pemasaran 2 yaitu 80,00% dan saluran ketiga yaitu ada 57,14%. Sedangkan efisiensi pemasaran pada saluran pemasaran 1 sebesar 3,38%, pada saluran pemasaran 2 yaitu sebesar 7,15% dan pada saluran pemasaran ketiga sebesar 8,32%. Keuntungan yang diperoleh lembaga pemasaran pada saluran pemasaran 1 sebesar 1.222 per kilo dan saluran pemasaran 2 sebesar 1.400 per kilo dan pada saluran pemasaran ketiga yaitu 6.339 per kilo. Oke, langsung saja di sini setelah saya mereview kedua jurnal tersebut, di sini saya dapat mengomentari atau memberikan kesimpulan bahwa dari kedua jurnal atau kedua artikel yang telah saya review ini terdapat analisis struktur pasar atau market struktur biji kakao di Kabupaten Parigi Montong cenderung ke oligopoli, sedangkan pada pasar cabai di Desa Bayung Gede ini cenderung menunjukkan persaingan yang tidak sempurna, yaitu bentuk duopoli. Untuk yang kedua yaitu analisis perilaku pasar market conduct biji kakao di Kabupaten Parigi Montong menunjukkan terdapat beberapa lembaga pemasaran yaitu petani, pedagang pengumpul desa, pedagang pengumpul kecamatan, pedagang besar provinsi serta eksportir. Sedangkan lembaga pemasaran di pasar cabai Desa Bayung Gede menggunakan fungsi pertukaran, fungsi fisik dan fungsi fasilitas, di mana fungsi pertukaran ini berupa jual beli dan fungsi fisik yaitu berupa pengangkutan cabai di pasar yang akan dipasarkan, lalu fungsi fasilitas ini berupa servasi dan pengemasan. Nah, untuk yang ketiga yaitu analisis kinerja pasar dari kedua artikel yang telah saya review. Nah, di sini saya menyimpulkan analisis kinerja pasar market performance biji kakao di Kabupaten Parigi Montong menunjukkan bahwa terdapat 4 saluran pemasaran dengan total margin yang berbeda-beda. Sedangkan di pasar cabai di Desa Bayung Gede terdapat 3 jenis saluran pemasaran yaitu saluran pemasaran 1 terdiri dari petani dan pedagang pengumpul dan pedagang pengecer serta konsumen, dan saluran 2 terdiri dari petani, pedagang pengumpul dan antar kota atau pedagang pengecer di kota dan langsung ke konsumen. Saluran pemasaran ketiga itu terdiri dari petani, pedagangnya ini pengumpul ataupun antar pulau ya, lalu supplier dan hotel. Nah, berdasarkan dari penelitian jumlah lembaga pemasaran cabai di Desa Bayung Gede Kecamatan Kintamani ini ada 2. Oke, cukup untuk pembahasan pada kali ini. Untuk selanjutnya langsung aja ke baik, terima kasih. Akhirnya pembahasan dari analisis SCP ini sudah berakhir. Untuk teman-teman semua, terima kasih telah menyimak penjelasan saya dari awal hingga sampai akhir. Untuk selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.